Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisis kehidupan kontemporer dalam perspektif pendidikan agama Islam dengan tema analisis pergaulan bebas di kalangan remaja dalam perspektif pendidikan agama Islam. Di sini saya Tika Nadifa Putri dengan NIM 230900289 kelas C. Nah, apa sih pergaulan bebas itu? Pergaulan bebas merupakan perilaku atau pola interaksi sosial yang menyimpang dari norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Pergaulan bebas umumnya terjadi ketika seseorang tidak mampu mengendalikan diri serta lebih mengutamakan keinginan pribadi tanpa mempertimbangkan nilai moral dan ajaran agama. Di era modern, pergaulan bebas tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mencakup berbagai perilaku negatif yang dapat merusak diri sendiri maupun orang lain. Kemajuan teknologi dan media sosial juga menjadi salah satu faktor yang mempermudah penyebaran gaya hidup yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Contoh pergaulan bebas yaitu yang pertama, seks bebas atau hubungan di luar pernikahan atau MBA. Yang kedua, mengonsumsi minuman keras dan mabuk-mabukan. Nah, yang ketiga, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Dan yang keempat, tawuran atau kekerasan antar kelompok remaja. Yang kelima, mengakses serta menyebarkan konten pornografi. Nah, yang keenam, bergaul tanpa batas hingga melanggar norma agama dan kesusilaan. Dan yang terakhir, mengikuti gaya hidup negatif karena pengaruh teman sebaya atau media sosial. Nah, ciri-ciri pergaulan bebas apa sih? Nah, yang pertama, mengabaikan aturan agama dan norma masyarakat. Yang kedua, sulit membedakan perilaku yang baik dan buruk. Dan yang ketiga, lebih mementingkan kesenangan sesaat daripada dampak jangka panjang. Dan selanjutnya ada mudah terpengaruh lingkungan dan teman sebaya. Dan terakhir, kurangnya kontrol diri serta tanggung jawab terhadap perilaku yang dilakukan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus pergaulan bebas yang terjadi di masyarakat Indonesia. Pada artikel ini, yang dari Kemenduk Bangga atau BKKBN, yang berjudul Di Balik Pernikahan Dini, Ancaman Serius Bagi Kesehatan Reproduksi Remaja, yang dipublikasikan pada 28 April 2026. Dijelaskan bahwa kasus pernikahan dini yang disertai kehamilan pada usia remaja merupakan masalah yang harus mendapat perhatian serius. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa kehamilan pada usia remaja berisiko tinggi karena kondisi tubuh remaja belum siap secara biologis maupun psikologis. Akibatnya, remaja memiliki risiko lebih besar mengalami komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Kasus seperti ini seringkali terjadi secara tiba-tiba tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya pendidikan agama, lemahnya pengawasan orang tua, pengaruh teman sebaya, dan serta penggunaan media sosial yang tidak bijak. Faktor-faktor tersebut dapat mendorong remaja melakukan perilaku yang menyimpang hingga akhirnya berujung pada pergaulan bebas. Selain berdampak pada kesehatan reproduksi, pergaulan bebas juga dapat menyebabkan putus sekolah, gangguan psikologis, menurunnya kualitas hidup, serta mempengaruhi masa depan remaja. Oleh karena itu, fenomena ini tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga memerlukan peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintahan dalam memberikan pendidikan karakter serta pendidikan agama yang kuat sebagai upaya pencegahan. Nah, slide selanjutnya ada faktor penyebab pergaulan bebas. Mengapa pergaulan bebas bisa terjadi? Pergaulan bebas tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari diri sendiri, teman sebaya, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, hingga perkembangan teknologi yang semakin pesat. Jika tidak diimbangi dengan pendidikan agama dan pengendalian diri yang baik, seseorang akan lebih menyimpang dari norma agama maupun norma sosial. Faktor-faktor penyebab yang terjadi yaitu yang pertama, kurangnya pendidikan agama. Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama yang menyebabkan seseorang tidak memiliki pedoman yang kuat dalam membedakan perilaku mana yang baik dan mana yang buruk. Nilai-nilai agama berfungsi sebagai benteng moral
agar seseorang mampu menjaga kehormatan diri dan menghindari perbuatan yang dilarang. Yang kedua, pengaruh teman sebaya. Lingkungan pertemanan memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku remaja. Keinginan untuk diterima dalam kelompok seringkali membuat seseorang mengikuti kebiasaan teman yang semula diri sendiri itu baik, jadi mengikuti pergaulan teman, mereka ikut pola alur teman itu sehingga dapat menyebabkan dia menjadi buruk atau ikut terpengaruh dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, pengaruh media sosial dan internet. Kemudahan mengakses internet memungkinkan remaja terpapar berbagai konten negatif seperti pornografi, kekerasan, hingga gaya hidup bebas. Apabila tidak disertai kemampuan menyaring informasi, media sosial dapat mendorong munculnya perilaku menyimpang. Yang keempat, kurangnya pengawasan orang tua. Kesibukan orang tua atau kurangnya komunikasi dalam keluarga dapat membuat anak merasa kurang mendapatkan perhatian. Nah, kondisi ini menyebabkan remaja lebih mudah mencari pengalaman dari lingkungan luar yang belum tahu memberikan pengaruh positif. Yang nomor 5, rasa ingin tahu yang tinggi. Masa remaja merupakan masa pencarian jati diri. Rasa ingin tahu yang besar seringkali mendorong remaja mencoba berbagai hal yang di luar sana tanpa mempertimbangkan risiko dan dampak yang akan diterima di kemudian hari. Yang keenam, gaya hidup modern. Budaya modern mengutamakan kebebasan tanpa batas, seringkali bertentangan dengan nilai-nilai agama atau nilai-nilai moral. Pengaruh budaya asing, tren, media yang dianggap keren dapat memicu terjadinya pergaulan bebas. Nah, untuk selanjutnya ada dampak pergaulan bebas. Pergaulan bebas memberikan dampak yang sangat luas hingga tidak hanya individu yang mengalaminya, tetapi juga bagi keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Dampak tersebut dapat mempengaruhi kesehatan fisik, mental, pendidikan, dan hingga kehidupan sosial seseorang. Dalam perspektif Islam, pergaulan bebas juga dapat menjauhkan seseorang dari nilai-nilai akhlak dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ada dampak bagi individu, yaitu hilangnya harga diri. Seseorang yang terjerumus dalam pergaulan bebas seringkali mengalami penyesalan, kehilangan rasa percaya diri, serta merasa malu terhadap diri sendiri maupun keluarga akibat perilaku yang telah dilakukan. Yang kedua, gangguan mental dan psikologis. Pergaulan bebas dapat menimbulkan stres, kecemasan, depresi, rasa bersalah, hingga trauma, tekanan dari lingkungan, dan penyesalan atas keputusan yang diambil dapat mengganggu kesehatan mental seseorang. Yang ketiga, ada penyakit menular seksual atau PMS. Perilaku seksual yang tidak sehat meningkatkan risiko tertular penyakit seksual seperti HIV, AIDS, sifilis, dan gonore. Penyakit tersebut dapat berdampak serius terhadap kesehatan, bahkan mengancam kesehatan jiwa. Yang keempat, kehamilan di luar nikah, yaitu kehamilan di luar nikah terjadi di luar pernikahan dapat menghambat pendidikan, menimbulkan tekanan psikologis, serta menyebabkan berbagai masalah sosial dan ekonomi bagi remaja maupun keluarganya. Yang kedua, ada dampak bagi masyarakat. Yang pertama, ada putus sekolah. Banyak remaja yang terpaksa menghentikan pendidikannya akibat kehamilan di luar nikah, penyalahgunaan narkoba, atau masalah hukum yang berkaitan dengan pergaulan bebas. Hal ini dapat mengurangi kesempatan mereka untuk meraih masa depan yang baik. Yang kedua, pernikahan dini. Kehamilan yang tidak direncanakan seringkali membuat pasangan itu berujung pernikahan dini, padahal pasangan yang belum siap secara mental, emosional, dan ekonomi berisiko mengalami berbagai permasalahan dalam rumah tangga, seperti perceraian. Yang ketiga, ada peningkatnya kriminalitas. Pergaulan bebas yang juga dapat memicu tindakan kriminal seperti penyalahgunaan narkoba, kekerasan tawuran, hingga tindak pidana lainnya yang meresahkan masyarakat. Yang keempat, rusaknya moral bangsa. Apabila pergaulan bebas semakin meluas, nilai-nilai moral, etika, dan budaya yang menjadi identitas bangsa akan semakin memudar. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas generasi muda sebagai penerus. Nah, yang berikutnya ada analisis berdasarkan Al-Quran. Pada surat Quran, surat Al-Iqra ayat 39, berfirman, yaitu ayatnya, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan
wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk. Nah, makna ayat ini yaitu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga melarang segala bentuk perilaku yang dapat mengantarkan seseorang kepada zina. Larangan tersebut mencakup pergaulan yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti berduaan dengan lawan jenis tanpa mahram atau khalwat. Nah, pergaulan tanpa batas serta mengakses atau menyebarkan konten yang mengandung unsur pornografi dan kemaksiatan. Dalam kehidupan saat ini, pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku yang dapat menjadi jalan menuju perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, umat Islam diperintahkan untuk menjaga kehormatan diri, membatasi pergaulan sesuai ajaran agama, serta selalu memilih lingkungan yang baik agar terhindar dari perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, pesan yang dapat diambil dari ayat ini yaitu menjaga diri dari segala bentuk pergaulan yang mengarah pada kemaksiatan. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai keimanan dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memilih teman dan lingkungan yang memberikan pengaruh positif. Dan yang selanjutnya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam berperilaku dan mengambil keputusan. Islam tidak hanya melarang perbuatan dosa, tetapi juga melarang segala jalan yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan tersebut. Nah, yang selanjutnya ada hadis dan pendapat ahli. Hadis Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2165. Makna hadis ini yaitu hadis ini mengajarkan bahwa Islam sangat menjaga kehormatan dan martabat setiap umatnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk berkhalwat atau berduaan di tempat yang sepi karena kondisi tersebut dapat membuka peluang munculnya godaan setan dan mengarah pada perbuatan maksiat. Larangan ini bukan berarti Islam membatasi pergaulan secara berlebihan, melainkan sebagai bentuk perlindungan agar manusia terhindar dari perilaku yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Nah, hikmah hadis ini yaitu menjaga batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan sesuai syariat Islam. Yang kedua, menjaga kehormatan harga diri dan martabat setiap individu. Yang ketiga, menghindari fitnah serta perbuatan yang dapat mendekatkan kepada zina. Yang terakhir, menumbuhkan sikap saling menghormati dan menjaga akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya ada pendapat ahli menurut Zakiyah Darajat. Menurut Zakiyah Darajat, pendidikan agama merupakan benteng utama dalam membentuk kepribadian moral dan akhlak seseorang. Nilai-nilai agama yang ditanamkan sejak dini akan membantu seseorang membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga mampu mengendalikan diri ketika menghadapi berbagai pengaruh negatif di lingkungan sekitar. Nah, analisisnya, pendapat Zakiyah Darajat menunjukkan bahwa pendidikan agama memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah pergaulan bebas. Seseorang yang memiliki pemahaman agama yang baik akan lebih mampu mengontrol emosi, menjaga kehormatan diri, serta mengambil keputusan sesuai dengan ajaran Islam. Sebaliknya, lemahnya pendidikan agama Islam membuat seseorang mudah terpengaruh oleh lingkungan, teman sebaya, maupun media sosial yang mengarah pada perilaku menyimpang. Oleh karena itu, pemahaman nilai-nilai agama sejak usia dini menjadi salah satu langkah penting untuk membentuk generasi muda yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan modern tanpa meninggalkan ajaran Islam. Nah, yang berikutnya ada solusi, yaitu cara mencegah pergaulan bebas. Setelah mengetahui penyebab dan dampak pergaulan bebas, tentunya kita juga perlu memahami bagaimana cara mencegahnya. Pencegahan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga keluarga, sekolah, dan masyarakat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memiliki keimanan yang kuat, seseorang akan lebih mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta menjadikan ajaran agama sebagai pedoman dalam setiap tindakan. Kedua, rajin beribadah dan yaitu melaksanakan salat, membaca Al-Quran, berzikir, dan mengikuti kegiatan keagamaan dapat memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga seseorang lebih mampu mengendalikan diri dari godaan yang mengarah pada pergaulan bebas. Ketiga, memilih teman yang baik.
Lingkungan pertemanan sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Oleh karena itu, kita harus memilih teman yang memiliki akhlak yang baik, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan membawa ke pengaruh positif. Keempat, mengikuti kegiatan yang bermanfaat. Mengisi waktu luang dengan kegiatan positif seperti organisasi, olahraga, kegiatan sosial, atau kajian keagamaan dapat membantu mengembangkan potensi diri sekaligus menghindarkan kita dari pergaulan yang tidak sehat. Kelima, bijak dalam menggunakan media sosial. Di era digital saat ini, kita harus mampu menyaring informasi yang diterima, menghindari konten negatif, serta menggunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Keenam, menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam pembentukan karakter. Dengan komunikasi yang terbuka, orang tua dapat memberikan arahan, nasihat, dan pengawasan sehingga anak tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang negatif. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan generasi muda dapat terhindar dari pergaulan bebas dan mampu menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta memberikan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Nah, selanjutnya slide penutup. Kesimpulan dari semua ini adalah pergaulan bebas merupakan salah satu fenomena kehidupan kontemporer yang memberikan dampak negatif bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Perilaku tersebut bertentangan dengan ajaran Islam karena dapat merusak akhlak, kehormatan diri, serta mengantarkan seseorang kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan Quran surat Al-Iqra ayat 32, hadis Rasulullah SAW, dan pendapat Zakiyah Darajat, dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, moral, dan kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri dari pengaruh lingkungan yang negatif. Oleh karena itu, upaya pencegahan pergaulan bebas harus dilakukan melalui melalui penguatan iman dan takwa, pendidikan agama sejak dini, pengawasan orang tua, pemilihan lingkungan pergaulan yang baik, serta penggunaan media sosial secara bijaksana. Pesan dari ini adalah, jagalah kehormatan diri, pilihlah lingkungan yang baik, dan jadikan Al-Quran serta hadis sebagai pedoman hidup agar terhindar dari pergaulan bebas dan menjadi individu yang berakhlak mulia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada perbuatan atau salah kata yang kurang mengenakan atau kata-kata yang menyimpang. Sekian dari saya. Terima kasih.